Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Wa dzalika ka Bani Israil. Melanjutkan kamari khosaisu ammatun li ummatil Muhammadiyah, bahwa raf'ul isri, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diangkatnya kewajiban-kewajiban yang memberatkan. Wadzalika, dan diantara syariat yang memberatkan, kabani Israil, seperti Bani Israil. Masalan, contohnya, alladzina, yang kullifu, dibebankan kepada mereka, kepada Bani Israil. Alladzina, yang kullifu, dibebankan kepada Bani Israil. Bijumlatin, dengan beberapa, minal a'mali, perbuatan, minal a'mali, perbuatan, as-su'bati, yang melelahkan, meletihkan, memberatkan. Wattakalifu, dan kewajiban, asyaqqatu, yang wattakalifu, dan kewajiban, asyaqqatu, yang berat, asyaqqatu, yang berat. Ia, yaitu asbaha, menyerupai, ma sesuatu, asbaha, menyerupai, ma sesuatu, yakunu, yang ada, bi atwaqil hadidi, bi atwaqil hadidi, dengan apa, lingkaran besi, dengan lingkaran besi. Allati, yang tuhitu, melingkar, bil a'naki, di leher. Jadi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Bani Israil itu menyerupai besi pengekang yang ada di terapan di leher. Biasanya budak hamba sahaya itu di lehernya diikatkan sesuatu, baik itu tali atau paling berat, yaitu besi. Tujuannya untuk mengendalikan atau memberikan kendali kepada hamba sahaya. Nah, Bani Israil dahulu
ketika menerima kewajiban-kewajiban itu terkekang, seperti contohnya satu, qat'u mawadi'in najasati. Satu contohnya, qat'u mawadi'in najasati, qat'u memotong, mawadi'in najasati tempat atau sesuatu yang terkena najis. Fa'idha asobat, maka ketika mengenai apa an-najasatu najis, thauba ahadihim, kepada pakaian di antara Bani Israel, salah satu di antara Bani Israel. Fa'idha asobat, fa'idha ketika, asobat mengenai apa an-najasatu najis, thauba ahadihim, kepada salah satu pakaian Bani Israel, fa innahu, maka sesungguhnya asobatun najasah alaihi, yang mengenai kepada ahad, alaihi yang mengenai kepada ahad, ayyaqta'ahu, maka memotongnya atau memotong, menggunting pakaian, liyutahhirahu, agar supaya suci. Pada zaman Bani Israel mau mensucikan sesuatu, yaitu najis yang mengenai kepada pakaian, maka tidak cukup dengan wala yakfi, lanjutannya wala yakfi, dan tidak cukup gosluhu, dengan mencucinya. Kama akhrajahul Bukhari, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Halaman selanjutnya 11. Annahu kana yajibu qat'u ma asabathun najasah walau kana minal jismi i'timadan. Walau kana minal jismi, tidak hanya sekedar kalau mengenai pakaian. Kewajiban untuk memotong atau memisahkan sesuatu itu tidak hanya dikenakan kepada pakaian, bahkan kalau terkena badan, dengan cara untuk mensucikannya yaitu dengan memotongnya. Maka itu adalah taklif yang asyaqqah, yang berat, kewajiban menjalankan syariat yang sangat berat. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud di dalam sunannya, kanu idza asabal baulu jasad ahadihim qata'u ma asabahul baulu minhum. Ketika air kencing itu mengenai, kita kencing nih, ternyata air kencingnya nyiprat ke kaki, qata'u ma asabahul baul, maka dia wajib untuk memotong badan yang terkena air kencing. Memang najis, minhum, di antara Bani Israel. Maka kita harus bersyukur. Kenapa? Karena
raf'ul isri, kita diangkat dari kewajiban-kewajiban yang memberatkan. Kalau kita terkena najis pakaian atau jasad, cukup dengan membasuhnya. Amma hadhil ummah, adapun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfi, fa innahu, maka untuk membersihkannya, yakfi, cukup, fi syar'iha, di dalam syariat taharah atau bersuci, fi mithli dzalika, di dalam kejadian yang sama atau apabila terkena najis, cukup iraqatul ma'i, dengan membasahi dengan air, wa ghuslul mahalli faqat, dan mencuci tempat yang terkena najis faqat saja, tidak harus memotong atau memisahkan bagian dari badan kita atau pakaian yang terkena najis. Sawa'un kana dzalika, sawa'un kana, seperti halnya juga, dzalika, yaitu membersihkan, masjidan, masjid, au thauban, atau pakaian, au badanan, atau badan. Kama fassalathu kutubus sunnah, seperti dirinci atau dijelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab hadis. Nomor 2, adamu muakkalatil haidi, pada zaman Bani Israel, yaitu adamu muakkalatil haid, tidak adanya kewajiban memberikan makan kepada orang yang haid. Wadzalika, yaitu annal yahuda, sesungguhnya Yahudi, kanu idza hadat, saat mereka haid, al mar'atu fihim, perempuan yang umatnya, umat Yahudi itu, walam yu'akkaluha, tidak makan bersama mereka, walam yukhalituha, dan tidak bergaul dengan mereka, dengan perempuan yang haid maksudnya. Walam yusakinuha, dan tidak menempatkan perempuan tersebut fi baitin, di rumah wahid seseorang. Bal yatarokuha, akan tetapi meninggalkan perempuan tersebut fil baiti, di rumah, munfaridatan, seorang diri.
Amma hadhil ummati kama sabata fil hadits sahih, terus alladzi rawahu Muslim wa Ahmad, terus amma hadhil ummati, ketemu belum? Dah. Adapun umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad, faqad ubihu, sungguh diperbolehkan laha bagi perempuan yang haid fi diniha, di dalam agamanya, yaitu agama Islam, muasyaratul haidi, untuk bergaul dengan orang yang haid. Bergaul maksudnya ngobrol kayak gitu kadi. Baheula mah keur umat Yahudi, kalau perempuannya dia haid maka dia dipisahkan. Rumah tidak diberi makan, suruh cari makan sendiri. Tidak makan bersamanya, tidak boleh tidur bareng. Pokoknya dia ditempatkan di rumah yang terpisah. Tapi amma hadhil ummah, umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana kalau perempuannya haid maka boleh fil makuli, di dalam makan bersama boleh. Wal mashrabi, dan minum bersama. Wal mudaja'ati, dan tidur bersama. Wanaha, akan tetapi dilarang, anin nikahi, untuk melakukan hubungan suami istri. Wal istimta'i, dan ngalap senang, bersuka-suka. Bima, di antara bainas surati, bima dengan sesuatu, bainas surati, di antara pusar, warukbati, dan dengkul, ihtiyaton, sebagai usaha untuk berhati-hati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, isna'u kulla syai'in, perbuatlah segala sesuatu. Artinya dengan orang yang haid, dengan perempuan yang haid, illan nikah, kecuali melakukan hubungan suami istri. Dua hal yang tadi disampaikan diantaranya adalah syariat yang berat yang diterapkan kepada Bani Israel. Yang pertama tadi, kalau mau mensucikan najis dia harus memotong. Kalau kita cukup dengan membasahi air dan atau mencucinya. Yang kedua, Yahudi itu kalau perempuannya haid tidak menemani makan, tidak juga menemani minum, tidak mukhalatoh, tidak bercampur, bersosialisasi, tidak boleh. Dia harus ditempatkan di rumah tersendiri. Lamun ayeuna mah di tengah-tengah itu di proyek gitu. Sorangan lamun haid, tapi kusabab rahmatna Allah dicabut taklif-taklif yang sifatnya memberatkan. Kalau di umatnya Nabi Muhammad SAW sekarang boleh untuk ngobrol bisa, makan bareng bisa, minum bareng bisa, tidur bareng bisa, kecuali naha anin nikah, dilarang dari melakukan hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal